Iya, halo, kembali lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke episode ke-17. Alhamdulillah masih konsisten untuk upload. Semoga bisa konsisten terus sampai di episode ke-30 nanti. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra. Saya aslinya dari Ternate, Maluku Utara, dan saat ini sedang menikmati puasa ke-7 secara berturut-turut saya di perantauan, tepatnya di kota Depok. Dan di video ini saya pengen sharing pengalaman saya saja, mungkin kepada teman-teman yang mengalami hal yang sama atau mungkin yang baru pertama kali. Semoga bisa bermanfaat ya, pengalaman atau hal yang pengen saya share ini. Jadi mau melanjutkan di episode ke 16 kemarin, dimana di episode kemarin saya menceritakan terkait dengan pengalaman saya di minggu kedua ya, di puasa ke-6, tepatnya di minggu kedua, dimana saya menikmatinya di kota Depok setelah kembali dari Karawang. Jadi sudah proyek yang saya tangani juga lokasinya hanya berada dekat dengan kantor. Jadi tidak kemana-mana, alhamdulillah cuma berkantor dari mulai Depok ke Sudirman. Nah, kalau di minggu kedua saya cerita mengenai bagaimana pengalaman saya membiasakan diri dengan mode transportasi yang membuat saya cukup nyaman ketika di bulan suci Ramadan sewaktu berangkat kerja. Di minggu ketiga karena ya mungkin di minggu kedua mode transportasi yang saya pilih terbilang cukup nyaman ya ketika berangkat, khususnya berangkat kerja ya. Jadi sudah mulai nyaman karena bisa mendapatkan mode transportasi yang cocok bagi saya ketika berpuasa. Jadi cukup menghemat energi dan bisa membuat sedikit lebih produktif ketika berada di kantor. Jadi, cuman masalahnya adalah ketika pulang kerja. Ya tahun lalu tuh puasa ke-6 ini benar-benar membuat saya lebih sering menghabiskan waktu berbuka puasa di jalan ketimbang di kos-kosan gitu, karena ya sekali lagi saya mencari mode transportasi yang nyaman tidak hanya ketika berangkat kerja tapi sewaktu pulang kerja juga. Jadi pada minggu ketiga mode transportasi yang saya gunakan adalah, jadi biasanya naik MRT dari Bendungan Hilir, kemudian saya turunnya di Lebak Bulus. Baru kemudian dari Lebak Bulus naik Transjakarta balik lagi ke halte UI Depok. Di satu sisi nyaman ya, karena memang pertama yang mode transportasi yang saya gunakan adalah MRT, mana benar-benar udaranya, kemudian orang-orangnya juga ya tidak separah di KRL pada waktu itu. Ya jadi pada minggu pertama, minggu kedua tuh saya masih naik KRL sebenarnya. Ya, cuman karena kan pulang kerja juga jam 4 kan, biasanya jam setengah 5. Ini pulang kerja jam 4. Itu pulang kerja jam 4 aja di KRL tuh udah kayak desak-desakan gitu. Dan apalagi pada waktu itu saya pikir masih dalam kondisi bulan puasa, jadi benar-benar cukup exhausted kalau misalnya naik KRL gitu, harus desak-desakan. Kemudian ya pokoknya situasinya kayak menurut saya kurang kondusif untuk
digunakan sebagai mode mode transportasi untuk kembali ke Depok. Ditambah lagi ya pada waktu itu kan memang awalnya kayak saya pakai Gojek terus naik KRL kan, cukup mahal juga di ongkos Gojeknya gitu. Jadi saya pikir mending saya coba transportasi lain gitu yang lebih membuat saya nyaman. Dan pada waktu itu ya memang coba iseng MRT, kemudian lanjut dengan Transjakarta. Ya mungkin perbedaannya cukup mereduksi uang transportasi ya dibandingkan dengan naik Gojek KRL gitu. Ada sekitar mungkin 10 sampai 12 ribu yang saya hemat ketika naik MRT. Ya cuman kekurangannya adalah kalau naik di satu sisi naik Gojek kemudian KRL itu jauh lebih menghemat waktu gitu, karena ya sudah yang penting bisa sampai cepat di Tebet, kemudian dari Tebet naik KRL ke stasiun Pancasila. Nah itu waktu yang dihemat cukup banyak ya dibandingkan dengan naik MRT kemudian TJ. Nah, cuman ya memang ya pada waktu itu ya sudahlah, jatuh pilihan pada mode transportasi MRT terus TJ. Nah dari MRT sendiri dari Ben Hill ke Lebak Bulus itu menghabiskan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah tantangannya adalah ketika dari Lebak Bulus kembali ke UI. Jadi ada pertama ya karena memang stasiun pertama ya, tapi tidak menjamin kita itu bisa dapat tempat duduk gitu, karena kadang ada yang serobotan aja masuk ke bis D21 ini. Jadi benar-benar harus cepat-cepat berdiri di depan bisnya gitu, kemudian langsung duduk di tempat duduknya. Nah cuman kendala selanjutnya adalah waktu tempuh, karena pulangnya sudah 4:30 kan naik dari MRT kan jam 4 lebih 5 lah, kemudian sampai di Lebak Bulus, belum lagi tunggu TJ-nya yang agak lama ya di stasiun Lebak Bulus, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Itu sudah berapa tuh? Sudah hampir, sebentar, lagi nonton bola juga nih, akhirnya dia ngegolin, akhirnya Rasmus ngegolin. Oke. Ya, ini sambil nonton MU ya. Ya, jadi jadi mulai berangkat dengan TJ dari stasiun MRT Lebak Bulus itu jam 5 kurang lah ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu, karena perjalanan balik dari Lebak Bulus ke Depok itu sebenarnya kalau nggak macet cukup dengan 45 menit sampai 50 menit gitu. Cuman yang saya alami adalah biasanya berangkat jam 5 kurang, itu baru sampai di Depok itu jam 6 lebih. Jadi memang ya konsekuensinya adalah saya harus menghabiskan waktu buka puasa di jalan. Ya itu ya memang namanya juga masih cari-cari strategi ya untuk bagaimana bisa tetap nyaman berpuasa ketika beraktivitas di kantor. Nah cuman pada waktu itu memang karena saya lagi nulis sesuatu, lagi ikut lomba penulisan novel, jadi memang sebagian besar saya butuh waktu di sambil menikmati waktu di Transjakarta itu sambil menulis novel juga sih, jadi ada keuntungan tersendiri juga. Ya kemudian lagi banyak muhasabah diri sih pada tahun lalu ya, pada minggu ketiga di puasa ke-6 kali saya di perantauan. Jadi ya memang mode transportasi yang
dengan perjalanan yang cukup lama tersebut jadi salah satu pilihan sih untuk saya pulang dari kantor kembali ke Depok dibandingkan harus terjepit di kereta di saat puasa, dan memang sangat-sangat exhausted sih. Selebihnya di minggu ketiga tuh tidak banyak hal yang bisa dieksplor lagi sih, karena proyek juga masih aman-aman saja, masih tetap berjalan. Saya juga terlibat beberapa kegiatan untuk mengambil sertifikasi profesional. Jadi tantangannya mungkin di situ saja. Ya mungkin seiring waktu saya coba ingat-ingat lagi dan mungkin akan saya ceritakan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini di episode ke-17. Ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk cerita pengalaman lainnya selama berada di perantauan. Oke, terima kasih.